Bimbang antara mau bertahan atau tetap tinggal. Pertanyaan yang menjadi dilema bagi diri CR7 sekarang ini. Sudah diobral kesana kemari oleh agennya, tapi belum laku juga. Loh, kok bisa? Isu Ronaldo mau cabut dari Old Trafford memang menjadi bumbu sedap transfer musim panas kali ini. Teka-teki kemana mega bintang ini melanjutkan karirnya pun belum terjawab. Ya, yang pasti usia menjadi momok bagi setiap tim untuk merekrut pemain. Seperti diketahui sekarang, tren di sepak bola masih didominasi dengan transfer pemain muda yang potensial. Artinya, klub-klub sekarang tentu memikirkan prospek jangka panjang mereka dalam memilih pemain. Sebenarnya untuk kasus Ronaldo ini memang terdapat pengecualian. Sudah berusia 37 tahun, akan tetapi kondisi fisiknya masih terjaga. Sebagai salah satu GOAT seperti Messi, performa Ronaldo di usia segitu sebenarnya masih layak untuk berpengaruh dalam klub yang dibelanya. Contoh saja MU musim lalu. Bagaimana jika MU tidak ada Ronaldo? Meskipun begitu, tetap saja kini keadaannya beberapa klub yang dikaitkan dengannya masih berpikir dua kali untuk merekrutnya. Postur fisik yang masih terjaga serta naluri gol yang masih buas membuat Ronaldo sebenarnya masih akan cocok berkontribusi di klub manapun. Tapi masalahnya terkadang terletak pada gaya permainannya. Usia memang tak bisa bohong. Untuk bermain 90 menit tiap pekannya memang Ronaldo masih bisa. Akan tetapi, jangan harap Ronaldo akan terus berlari atau menjemput bola ke bawah layaknya pemain umur 20-an. Nah, model bermain seperti itulah yang harus ditanggung klub yang ingin memakai jasanya musim depan. Ronaldo sekarang hanyalah seorang target man yang lebih sering berada di kotak penalti lawan. Tahayal, gaya bermain seperti itu di era sekarang jarang diminati oleh klub-klub yang punya pelatih dengan taktik modern football seperti sekarang ini. Contohnya saja Tuchel di Chelsea maupun Nagelsmann di Munchen. Sudah pasti gaya permainan dua pelatih itu tidak butuh pemain yang hanya berdiam diri di kotak penalti lawan. Gaya bermain yang fleksibel dan rajin pressing lah yang diperlukan. Pemain yang ogah-ogahan berlari dan malas pressing cenderung tidak diminati pelatih-pelatih generasi sekarang. Di era sepak bola sekarang pun pemain yang cenderung egois biasanya akan merusak ritme tim. Klub dan pelatih di era sepak bola modern sekarang ini banyak suka gaya permainan yang tak bergantung pada satu sosok alias lebih mengedepankan kerja tim. Nah, hal inilah yang tentu menjadi batu sandungan bagi Ronaldo. Ketika pemain dengan gaya bermain dan sikapnya di lapangan seperti Ronaldo, agaknya sekarang sudah jarang diminati. Masih dalam konteks gaya bermain Ronaldo yang terlalu menjadi center of point bagi tim juga jarang disukai. Sikap Ronaldo yang cenderung dituakan, dihargai dan mempunyai pengaruh keseganan bagi rekan-rekannya di klub, seringkali mengganggu sistem kerja permainan. Wajar sih kalau superstar mintanya terus dihargai, tapi kalau apa-apa semua bola harus melalui Ronaldo, dan ia juga mintanya terus menjadi starter, itu hanya akan menghambat keharmonisan tim. Tapi yang terpenting dari segala perkara kenapa Ronaldo banyak ditolak klub adalah masalah gaji. Ya, gaji adalah faktor utama yang menghambat Ronaldo mendapatkan klub baru. Gaji CR7 di MU sekarang ini mencapai 8,9 triliun rupiah per tahun. Artinya CR7 masih menjadi pemilik gaji termahal di Liga Inggris sekarang ini di atas pemain macam De Bruyne maupun Mo Salah. Nah, gaji sebesar itu untuk pemain setua itu mungkin dianggap banyak klub terlalu mahal. Bisa-bisa keuangan klub yang bersangkutan susah bernafas kalau mendatangkan CR7. Bagaimana tak megap-megap? Sekarang banyak klub yang sedang berlomba-lomba merestrukturisasi gaji supaya tak kena FFP.
Dan sudah barang tentu banyak klub besar Eropa yang masih dalam pemulihan keuangan akibat krisis pandemi yang melanda. Harga beli Ronaldo sih memang terjangkau. Jorge Mendes kabarnya membandrol kliennya hanya di sekitar nominal 15 juta pounds. Namun masalahnya soal gaji, negosiasinya mungkin akan alot ketika Ronaldo masih meminta gaji tinggi. Dan terbukti beberapa safari Mendes ke beberapa klub mengalami penolakan. Yang pertama, di mana Mendes bertemu pemilik baru Chelsea, Todd Boehly, membicarakan kans Ronaldo untuk gabung. Apa yang terjadi setelahnya? Karena Todd Boehly ambisi ingin tampil di percaturan pemilik Inggris, dirinya sih mau-mau saja jika Ronaldo datang. Akan tetapi beda dengan Tuchel. Bagaimanapun Tuchel lah pelatihnya, bukan Boehly. Tuchel mengatakan pada Boehly bahwa Chelsea tidak membutuhkan jasanya dalam tim. Sikap jelas Tuchel itu pun konon kabarnya sama dengan sikap Nagelsmann. Pelatih muda Munchen itu beranggapan bahwa Ronaldo juga tidak masuk dalam rencana timnya musim depan. Kabar santernya Munchen akan mendatangkan Ronaldo karena ditinggal pergi Lewandowski. Tapi kemudian Munchen malah menjawabnya dengan memperpanjang kontrak Sergei Gnabry yang digadang-gadang akan menjadi suksesor Lewy bersama Mane di Munchen. Penolakan lainnya datang dari PSG. Klub Sultan yang satu ini diharapkan mampu membayar gajinya. Namun kini PSG sedang berubah secara kebijakan. Bahkan nama-nama bintang seperti Neymar pun kabarnya juga akan diobral. Dan sudah pasti PSG tak butuh jasa Ronaldo. Kasus penolakan lain terjadi ketika ada tawaran untuk Ronaldo dari klub asal Saudi Arabia yang tak disebutkan namanya. Klub itu disebutkan telah mengajukan tawaran gaji sebesar 275 juta pounds per tahun. Akan tetapi hal itu malah ditolak mentah-mentah oleh Ronaldo. Gimana sih Ronaldo ini? Sudah ditolak klub, sekarang malah menolak klub. Ada juga isunya Ronaldo dikaitkan dengan kembalinya ke kota Madrid. Tapi bukan Real Madrid, melainkan Atletico Madrid. Namun kesulitan finansial maupun salary cap pasti akan jadi penghalang CR7 ke Atletico. Kini kita tak melihat Ronaldo ikut tur Manchester United. Posisinya sekarang Ronaldo berada di kota Lisbon. Ketika terlihat ia berada di Lisbon, langsung dikaitkan kalau ia akan kembali ke klub asalnya dulu, Sporting CP. Tapi hal itu juga dibantah pihak Ronaldo bahwa itu sebagai berita palsu. Jadi bagaimana sekarang? Sudahlah Ronaldo, kalau tidak ada yang cocok, alangkah baiknya untuk stay di Old Trafford, sambil membuktikan bahwa sikap kesatria, kesetiaan dan nilai balas budi ada dalam dirimu.